Halo Sobat Sesma semuanya, apakah suara saya kedengaran? Halo Mergi, hai, hai Sobat Sesma, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Sesma semua sehat-sehat selalu ya. Hai Du, hai Hati. Jadi di live malam hari ini kita akan ngebahas tentang SIMAK UI bareng Kak Safi. Kita tunggu Kak Safinya ya. Halo Alza. Oke, terima kasih. Halo, halo Pen. Puji Tuhan sehat ya. Kirain Ubi. Halo Rasa. Kita tunggu Kak Saprinya ya buat join. Halo, halo semuanya. Halo Bang, Oke, halo Sal. halo Bang. Akhirnya ketemu. Hmm. Gimana kabarnya? Baik Bang, sejauh ini masih baik. Oh, oke, mantap, mantap. Ah, jadi kita mulai aja ya, Sal. Oke Bang, boleh. Oke, jadi perkenalan dulu ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Gebri. Saya uh, lagi kuliah juga di UI jurusan Teknik Kimia. Nah, mungkin Sapri boleh memperkenalkan diri ke Sobat Sesma ini. Halo teman-teman semuanya, makasih banget udah mau hadir di malam-malam gini. Kenalin, aku Safri, aku dari jurusan Metalurgi Material Universitas Indonesia, angkatan 2020. Sekarang aku domisili di Kabupaten Toba di Sumatera Utara. Oke, nggak jauh lah ya, Ya deket loh. sama-sama terakhir. Oke, mungkin Sapri bisa jelasin dikit nggak sih tentang SEMAK UI? Mungkin di sini ada yang masih kelas 10, kelas 11 gitu kan, yang masih belum terlalu ngerti tentang SEMAK UI. Mungkin Sapri boleh jelasin dulu uh, tentang SEMAK UI. Jadi pertama aku mau disclaimer dulu nih tentang bahwa di UI itu ada kelas-kelas gitu. Jadi ada kelas reguler, ada paralel. Nah, dari kelas-kelas tersebut ada jalur masuknya tersendiri. Nah, kalau reguler ada masuknya dari SIMAK, ada dari SNMPTN, ada dari SBMPTN. Nah, kalau dari SBMPTN sendiri ada 30% kuotanya, terus ada SNMPTN itu 20%, terus dari SIMAK itu 50%. Jadi kuota terbesar itu ada dari SIMAK. Terus ada kelas paralel. Nah, kalau di kelas paralel ini ada dua jalur masuknya. Ini dari 50% SIMAK dan ada 50% dari PPKB. Terus ada juga vokasi. Vokasi ini yang kita tahu itu jurusannya D3 sama D4. Itu jalur masuknya ada 70% PPKB sama 30% SIMAK. Terus ada kelas internasional, itu jalur masuknya 60% SIMAK sama 40% itu talent scouting. Jadi kan Nah, tadi Sabtu ngebahas tentang reguler dan paralel gitu kan. Nah, bedanya reguler sama paralel itu apa sih gitu? Boleh jelasin eh, dulu. kalau antara reguler sama paralel itu lebih ke bedanya di biaya pendidikannya sih Bang. Kalau biaya pendidikan di reguler itu pakai BOP atau BOPB, yakni BOP berkeadilan. Nah, ini BOP-nya disesuaikan sama ekonomi keluarga gitu. Nah, Itu sedangkan reguler. untuk iya Bang, kalau untuk paralel sendiri itu dia wajib pilih BOPP atau BOP pilihan. Nah, yang notabene itu lebih besar. Kira-kira ranknya berapa tuh yang paralel? Eh, Kalau untuk yang reguler atau BOPP itu ada 6 kelas. Yang pertama itu kelas pertama
yakni dari Rp0 sampai 500.000. Terus yang untuk yang kelas kedua itu ada 500.000 sampai 1 juta. Terus yang kelas ketiga itu 1 juta sampai 2 juta. Yang keempat itu 2 juta sampai 4 juta. Terus yang kelima itu 4 juta sampai 6 juta. Terus yang keenam itu 6 juta sampai 7.500.000. Nah, untuk BOPP sendiri itu rentangnya agak di atas BOPB. Itu kelas pertamanya 10 juta, kelas 2-nya 12.500.000, kelas 3-nya 15 juta, kelas 4-nya itu 17.500.000, kelas 5-nya 20 juta. Nah, kita lihat bahwa kalau UI ini memang ramah banget buat kita karena memang benar-benar disesuaikan sama tingkat pendapatan orang tua kita. Jadi kita nggak perlu khawatir buat DO-DO finansial karena ekonomi itu nggak ada di UI. Kalau di UI milih milih dulu nggak sih di kita sendiri nentuin itu berapa UKT kita. Kalau yang reguler ya. Nanti Iya benar. UI yang nyetujui kan. Ya benar Bang. Jadi waktu setelah kita dapat pengumuman kalau kita lulus, baik dari jalur SNM, SBM, atau SIMAK, nanti kita langsung diarahin ke daftar ulang tuh. Nah di daftar ulang kita bakal disuruh milih BOPB atau BOPP. Nah kalau kita milih BOPB, itu langsung. Kita mau milih kelas berapa, itu langsung di ACC aja. Itu kita milih. Terus bedanya kalau kita di BOPB, kita harus ngumpulin berkas-berkas gitu. Jadi semakin rendah kelasnya atau mulai kelas 0 sampai 6, kelas 1 sampai kelas 6 tadi, itu semakin rendah kelasnya, itu berkas yang harus kita siapin itu makin banyak. Kayak bukti rekening koran, surat rekening listrik, slip gaji orang tua, foto rumah, dan lain-lain. Itu masih banyak, Bang. Ya, kira-kira Sabri dapat kelas berapa? Kalau aku kemarin, alhamdulillah dapat BOPB. Aku kemarin kelas 5, Bang. Oh, kelas 5. Kamu kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 gitu lah. Jadi aman lah, Bang. Selain biaya kuliahnya, untuk yang reguler sama paralel ada nggak? Untuk reguler sama paralel itu untuk materi kuliah atau perkuliahan atau bahan ajar materi kuliah itu nggak beda sama sekali. Cuman di awal-awalnya nanti kita langsung dikelompokin gitu. Yang kelas reguler dosennya ini, terus kelasnya di kelas ini gitu. Dikelompokin gitu antara reguler sama paralel. Tapi untuk untuk semester selanjutnya itu kita siap war. Oh, ada nggak sih kayak di metal ada paralel nggak? Maaf, agak keputus. Boleh diulang? Metal? Di Di metal, metal Bang. ada Ada, paralel Bang. nggak? Ada, Bang. Jadi kayak misalkan aku kan di DTK ya. Jadi kalau misalkan reguler sama paralel itu bedanya itu yang reguler biasanya kelas-kelas pagi gitu. Terus kalau yang paralel itu kelas-kelas sore, misalkan jam 1, dari jam 1 jam 4 gitu. Iya, Bang, benar. Benar, Bang. Iya kan? Iya, Di Bang. metal gitu juga kan? Iya, Bang, gitu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan perbedaan antara reguler sama paralel. Paralel ada juga uang pangkalnya ya? Iya, Bang, benar. Ada uang pangkal. Uang pangkalnya mahal nggak sih? Relatif sih, Bang. Kalau menurutku mahal. Kemarin waktu SBMPTN 2020 itu simak itu sebelum pengumuman SBMPTN atau setelah pengumuman? Sebelum pengumuman SBMPTN, Bang. Tapi setelah SBMPTN. Sebelumnya. Tapi kalau sekarang setelah ya? Kalau sekarang setelah, Bang. Oh. Kira-kira kapan saat tutup pendaftaran simak UI? Jadi aku mau cerita-cerita tentang timeline SIMAK dulu ya, Bang. Oh ya, boleh. Oke. Jadi SIMAK itu daftar online-nya itu dibuka mulai dari tanggal 3 Mei sampai 9 Juni tuh. Terus kita wajib kasih biaya pendaftaran 3 Mei sampai 9 Juni. Untuk pendaftarannya sendiri tahun ini agak mengalami kenaikan karena emang kita tahu notabene itu daftar SIMAK UI itu cukup mahal dibandingkan mandiri-mandiri univ lain. Tapi aman aja karena mandiri di UI ini UKT-nya itu
nggak disesuaikan sama jalur masuk kita, tapi kelas-kelas kita yang tadi. Jadi kalau kita Oke. ngambil simaknya di reguler, jadi kita juga berkesempatan untuk dapat BOPB yang tadi. Jadi Hmm. untuk dua pilihan pertama, mau itu Soshum atau Saintek, itu biaya yang harus kita bayar itu 500.000. Dan untuk tiga pilihan pertama, baik itu IPC, Soshum, Saintek, itu kita bayar 600.000. Dan untuk tambahan setiap pilihannya itu kita wajib bayar 100.000. Nah, Oh, buat kelas internasional sendiri agak beda, itu agak lebih mahal, itu bayarnya 1.500.000 per jurusan yang kita pilih. Terus setelah kita bayar pendaftaran, kita bakal cetak kartu itu tanggal 10 Juni sampai 18 Juni. Nah, terus kita ujiannya itu 19 Juni sampai 21 Juni 2021. Nah, untuk pengumumannya itu 30 Juni tahun 2021. oh, dan berarti pengumuman SBMPTN tanggal 14, terus tanggal 19 ya. Itu tiga Iya, Bang. hari ya ujiannya. Kalau kalian Iya, Bang. satu hari, Kalau kemarin ada gelombangnya juga sih, Bang. Kayak 2 hari gitu kalau nggak salah. yang 20. Iya, Bang. Ada dua hari. 2 hari juga ternyata. Bukan cuma sehari simaknya. Karena kemarin karena ini Bang, ada kayak gangguan gitu karena ada yang susulan gitu Bang. Jadi diadain 1 hari Oh, lagi. oke, oke. Nah, tapi kan kemarin kan ikut SBM kan. Terus kenapa mau ikut simak lagi gitu? Atau di SBM-nya kayak kurang pede gitu? Atau gimana? Jadi aku mau cerita juga gimana perjuangan aku bisa PTN. Jadi dulu waktu SMA itu aku juga daftar SNM. Aku juga kebetulan dapat kuota yang 40% dari sekolah, tapi Oh, nggak lulus, belum dikasih kesempatan lulus dari jalur SNM. Terus kira-kira aku ini apa itu? ya SNM. Bang, pilihannya. SNM itu gimana? Ah, Aku milih di Surabaya, jurusannya metalurgi material juga. ITS, Terus ITS ya? ya ITS. Terus eh, abis itu aku daftar SBMPTN. Aku ambilnya di Bandung sama di Jogja. Ternyata aku nggak lulus di pilihan pertama. eh, Merasa bukan karena dari awal aku mau di jurusanku yang sekarang. Jadi aku tetap coba simak gitu. Hmm, ya. Gara-gara, tapi kan ujian dulu nggak sih? Ujian simak dulu, baru pengumuman SBM. Jadi kita nggak tahu lulus atau nggak SBM-nya. Jadi aku cukup gitu sih Bang, agak agak tahu diri setelah SBMPTN kemarin, setelah UTBK kemarin, aku udah langsung gak punya harapan apa-apa karena kan kemarin waktu sebelum aku ujian itu kayak udah banyak info-info bocoran-bocoran gitu yang Ah, ya. kabar-kabar nggak bener gitu. Aku lihat itu kayak oh boleh lah boleh. Aku terlalu ngegampangin gitu. Ternyata waktu aku ujian itu nggak ada sama sekali yang gitu-gituan. Agak agak beda-beda gitu. Beda-beda gitu. Terus setelah pulang dari lokasi ujian, aku udah langsung cari-cari, langsung secepat itu aku nyari-nyari materi-materi SMA mulai dari kelas 1. Aku udah tekad buat gap year, gitu Bang. Oh, nah kan tadi kan kayak udah kurang percaya diri kan di itu waktu yang kurang percaya diri itu disimak atau di SBM-nya. Habis SBMPTN nih Bang. Nah, terus belajar simak UI-nya gimana? Ada kayak mana dari mana belajarnya gitu boleh ceritain nggak? Jadi karena tadi aku udah yang so hopeless itu setelah SBMPTN, jadi aku Nah, lebih eh, banyakin mikir-mikir nggak jelas gitu, banyak-banyak overthink, padahal nggak ngelakuin apa-apa, jadi banyakin tiduran, banyak main-main gitu Bang. Dan ternyata aku lihat aduh, kalau daftar simak itu masih buka itu daftar terakhirnya itu 2 hari setelah SBMPTN aku itu Bang. Jadi besoknya ya. aku lihat, wah masih buka ternyata gitu. Terus aku cari-cari info gimana soal-soal simak. Soalnya sebelum-sebelumnya mulai dari SMA aku nggak pernah punya niat buat kuliah di UI dan bahkan Ah, buat bermimpi aja nggak punya mimpi sama sekali karena emang alumniku juga dikit banget lah di UI gitu dalam beberapa tahun terakhir.
Jadi Terus akhirnya eh, lama kelamaan aku juga mikir, masa iya aku harus gagal lagi, masa iya aku harus nunggu 1 tahun lagi, masa orang tua harus lihat-lihat aku di rumah lagi gitu Bang. Ternyata emang harus dilihat juga sih karena kondisi sekarang. Ya itu akhirnya aku mutusin untuk belajar itu, nggak belajar sih, buat gerak dari kemalasan-kemalasan itu baru kira-kira 2 minggu sebelum ujian, benar-benar 2 minggu sebelum ujian. terus gimana Itu kurang gimana? lebih. Nah, Itu terus belajarnya kira-kira dari mana, Sam? Atau bahas-bahas soal sebelumnya kan? Atau pakai buku apa gitu belajarnya? jadi aku bukan, perlu aku tekankan kalau aku bukan tipe orang yang punya jadwal belajar tertentu, belajar dalam jam tertentu. Aku nggak punya yang gitu-gituan. Jadi aku belajar sesuai dengan mood, sesuai dengan kepentingan dari aku sendiri, gimana gitu. Jadi aku juga nggak suka belajar materi-materi yang terlalu banyak, contohnya hafalan-hafalan gitu, nggak suka terlalu banyak juga. Jadi aku lebih banyak ke explore-explore soal, karena UI juga transparan banget, uh, ngasih tahu gimana soal tipe-tipe soal tahun lalu, bahkan soal aslinya juga dikasih tahu di website SIMAK itu. Jadi aku Ya. explore mulai tahun 2016 sampai 2019 dalam waktu 2 minggu. Nah, Jadi aku kira-kira aku itu aku ubah cuma semua nggak sih? itu juga itu agak susah sih, agak manajemen dirinya agak susah. Aku bahas 2 soal tidur lagi, bahas 3 soal tidur lagi gitu-gitu. Jadi emang harus sesuai dengan kenyamanan kita sih belajarnya. Agak nggak ada gunanya kita belajar satu paket dalam 1 hari, tapi kalau emang kita pahamnya di situ aja gitu, itu nggak ada guna sama sekali. Jadi lebih mending mending kita bahas dikit-dikit tapi dengan suasana yang kita suka. Jadi itu bisa lebih kita pahami gitu sih Bang. Jadi nggak habis semua ya dibahas soal-soal simak. Nggak habis Bang. Karena emang waktunya yang udah mepet, aku sadarnya juga lama. Jadi buat ngatasinnya, di 2 hari sebelum ujian aku lebih banyak nonton-nonton video gitu, video-video pembahasan. eh, karena di YouTube itu banyak banget sumber-sumbernya. Bahkan ada dalam Iya. satu video itu bahas satu paket di dalam 1 tahun gitu Bang. Jadi emang Hmm. membantu banget. Oh, jadi sumber belajarnya dari YouTube ya, sama soal-soal tahun lalu. Ya Bang. Oke. Terus kan udah belajar itu kan. Nah, pas ujiannya gimana sih? Kayak boleh ceritain nggak sih kan tahun 19 sama tahun 2020 kan beda nih sistemnya. Boleh ceritain nggak ke kita gimana waktu ujian online SIMAK UI-nya? Waktu ujian online SIMAK UI itu benar-benar ragu, panik, takut itu bercampur jadi satu karena emang pertama kalinya ikut ujian online di rumah, Iya, iya. gitu, emang pertama kali. Jadi emang persiapin alat-alatnya, device-nya, koneksinya itu benar-benar dipersiapin sehari sebelum ujian. Tapi akhirnya waktu hari H ujian itu 30 menit sebelum masuk ujian ternyata device aku error gitu. Wifi-nya nggak bisa masuk. Jadi aku nggak Kira-kira pakai. panik Jadi nggak? aku panik terus teriak-teriak ke keluarga juga di rumah, tolong cari device pengganti gitu karena waktunya udah mepet banget. Jadi eh, ah, setelah itu aku akhirnya kepikiran, eh, karena emang device-nya nggak dapet, jadi nggak mungkin dong aku lepasin gitu aja, mikirin udah bayar mahal-mahal juga. Iya. Jadi akhirnya aku ujian pakai HP. Akhirnya Oh, pakai HP, dari pakai HP, laptop ya. pakai HP doang bang. Ujiannya lihat soal di HP, jawabnya juga lewat HP. Hmm. Terus oh, Nah, nggak selesai di situ masalahnya. Di setelah bahkan di pertengahan ujian aku ngalamin yang mati lampu. Emang kayak alam juga kayak nggak mendukung gitu bang. Yang parah. Kayak koneksinya juga kadang-kadang ngedown. Terus kemarin waktu ujian itu aku sempat keluar dari servernya gitu bang. Servernya karena emang koneksiku lagi error gitu. Jadi aku harus login lagi dan aku udah benar-benar gak ada harapan lagi kalau emang aku harus ngulang lagi dari awal ngerjainnya gitu bang. Ternyata waktu aku masuk servernya itu ternyata udah ke save
jawaban yang Oh, sebelumnya berarti kita masukin. Jadi auto submit gitu. oh ya, berarti nanti kalau teman-teman ujian itu udah selesai otomatis jawabannya. Jadi jangan Aman kok. panik. Hmm. Ya, jangan panik. Terus buat perlengkapan ujian sendiri, kemarin kalau dari UI-nya sendiri kita disuruh bikin kertas di baju gitu, ditempelin di baju, kayak ditulisin nomor pesertanya di baju biar kelihatan di kamera gitu, Bang. Karena pengawasannya itu dilakuin lewat kamera gitu, Bang. Lewat kamera ya. Jadi nggak boleh nyontek kan, nggak bisa nyontek ya. Nggak, kalau itu nggak bisa sih, Bang, harus ya. Dan wajib nggak bisa. Oke oke. Nah itu boleh kasih tahu nggak Sal? Tiap misalkan matematika dasarnya berapa soal, waktunya berapa, masih ingat nggak? Aku masih ingat. Cuman kalau ada teman-teman yang ikut simak juga di tahun 2020, tolong dikoreksi lewat kolom komentar. Jadi kalau simak itu dibagi dua. Kalau kita milih Saintek ada TKA Ya. atau eh, tes kemampuan akademik Saintek, terus ada TKD tes kemampuan dasar. Nah, TKA ini terdiri atas tes kemampuan Saintek ini ada matematika Saintek, fisika, kimia, biologi. Nah, ini masing-masing soalnya ini ada 15 soal. Jadi untuk tes kemampuan Saintek sendiri ada 60 soal dan waktunya itu ada 2 jam. Terus buat tes kemampuan dasar itu ada 45 soal, masing-masing 15 matematika dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan waktunya itu 1 jam. Nah, buat Hmm. sosum sendiri diganti jadi tes kemampuan sosum, yakni ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan ekonomi. Terus kalau yang campuran bakal ikutan yang ketiga-tiganya. Ini kan tahun kemarin kan modelnya kayak UTBK nggak sih sama UI? Misalkan kalau apa namanya Saintek kan, matematikanya dikasih waktu gitu nggak sih? Atau langsung semua 60 ini tadi langsung 2 jam gitu? Itu langsung semuanya Bang dikasih total, nggak ada sistem blocking time-nya. Kalau Oh, zaman aku. jadi bisa kita apa ya? Kita apa? Trik-trikin lah. Misalkan kita bisa di matematika, ya udah fokusin di matematika gitu. Ya Bang, Ada jadi nggak sih emang trik? triknya itu, jadi kita harus benar-benar paham jumlah soal yang harus kita kerjain dan waktunya. Nanti teman-teman boleh lihat di itunya di kartu pesertanya setelah ada pencetakan kartu ujian. Nanti tolong dicek waktu ujiannya, mana tahu ada perubahan di tahun ini. Nah, kalian harus bagi waktu kalian itu dengan sebaik mungkin sebelum ujian. Nah, kalau aku sendiri untuk 10 menit pertama itu aku lebih ke explore-explore soal keseluruhan. Cari soal Hmm, sulit, cari soal mudah. Jadi aku setidaknya dapat gambaran gitu. Dapat gambaran di mana soal sulitnya, di mana soal mudahnya, di mana soal tingkat ke mediumnya. Jadi aku nggak nantinya dari situ, dari explore itu harapannya kita bisa manajemen stres. Waktu kita lihat soal yang sulit itu, kita nggak langsung down gitu. Kadang kan kalau kita lihat soal sulit gitu, kita jadi fokus di situ aja, nggak ya, lanjut-lanjut. ya, Padahal setelahnya itu ada soal yang mudah. Jadi di situ ya. pentingnya kita eksplornya. Jadi kita tahu di mana soal yang mudah, di mana yang soal sulitnya. Gitu sih, Bang. Hmm. Kira-kira Sapri kemarin yang pertama kali kerjai Saintek apa? Atau dia dari kemampuan dasar dulu deh? Kemarin kebetulan yang pertama kali itu tes kemampuan saintek. Kalau Oh, nggak Saintek. salah kemarin yang pertama itu matematika saintek gitu Bang. Jadi ngerjain matematika Saintek semua gitu. Kalau aku Atau ngikut ngikut paketannya aja Bang. Paketan pertama oh, matematika saintek enggak loncat-loncat gitu Bang kalau aku. oh nggak lihat loncat ya. Kemarin aku waktu si UI yang bisa aku kerjain gitu kan. Misalkan apa yang bisa di matematika kimia. Ya udah, jadi waktu yang 2 jam itu fokus ke matematika sama kimia. Terus nanti kalau udah selesai pindah ke mata pelajaran yang lain gitu. Kira-kira saya masih ingat nggak jawab berapa aja kemarin? Misalkan Eh, matematika dasar. Wah, kalau aku sih sebelum ujian itu aku udah cari-cari informasi dan kebetulan dari UI-nya ada
benar-benar informasi yang aktual lah, yang benar-benar terpercaya bahwa simak tahun aku itu ada sistem minusnya. Kalau benar plus 4, sistem minus salah minus 1, dan kalau kosong itu nilainya nol. Jadi eh, sehari sebelum ujian aku udah rencanain kalau aku harus targetnya itu masing-masing sub bagian soalnya itu aku harus jawab minimal 8 gitu Bang. Jadi dari Jadi keseluruhan soalnya itu aku nggak ada yang jawab full 15, dan yang paling parahnya itu aku mentok di 8 itu kemarin di biologi. untuk di biologi sama sih. Ya Bang. Aku juga. Agak Jadi susah sih biologinya, agak ya, karena emang kita tahu kalau SIMAK ini materinya itu kompleks. Contohnya kalau kita di matematika saintek itu enggak, kita contohnya kita belajar tentang fungsi objektif gitu, fungsi objektif, limit, integral. Kalau di SIMAK itu digabung gitu gabung dalam semua. soal, digabung dalam satu kompleks soal gitu, Bang. Jadi emang Ya. kita benar-benar harus paham konsepnya, paham penggunaannya, gitu, Bang. Oh, berarti Sapri jawab setengah lah ya, setengah semua soal gitu. Iya, Bang. Ada nggak yang lebih dari 8? Nggak ada ya? Oh, kalau yang lebih dari 8 ada sih, Bang. Cuman yang mentok di 8 itu biologi. Kalau yang Biologi. lainnya ada di 12, ada yang di 13, ada yang Itu di yang 12 14. apa? Yang di 12 itu matematika saintek kalau nggak salah. Yang paling aku ingat itu di Gila. kimia, aku jawab 14 gitu. Oh, Tapi Kima nggak, 14. Terus, terus, terus. kalau di Yang, fisikanya agak 10-an gitu, Bang, buat cari oh, amannya. kalau matematika dasar, Kalau di TKD, eh, karena emang namanya dasar ya, jadi eh, cukup lebih mudah dibandingkan sama matematika saintek di TK, tes kemampuan sainteknya. Jadi lebih ke sama, mirip-mirip ke soal-soal UTBK di pengetahuan kuantitatif gitu, Bang. tapi Sama lebih mudah sih. ya, relatif gitu, Bang. Terus kalau Kira-kira buat jawab berapa? jumlah jawabnya itu, kalau nggak salah aku kemarin nggak jawab satu gitu, atau nggak jawab dua. Oh, berarti 13, 14 ya? Kalau matematika dasarnya kemarin itu cukup nggak banyak-banyak konsep gitu, nggak banyak-banyak yang ribet-ribet gitu soalnya. Hmm. Bahasa Indonesia berapa? Yang bahasa Indonesia aku Semua lah emang ya. mulai dari dulu agak tricky-tricky gitu sama bahasa Indonesia. Jadi meskipun aku bahasa Indonesia jawab banyak, tapi emang karena bahasa Indonesia ini sesuai dengan asumsi gitu, jadi agak membingungkan. Jadi tetap aku jawab semua, cuman aku nggak yakin sih gitu Oh, jawaban. kalau bahasa Inggris, Kalau bahasa Inggris aku jawab lebih dari 10, dan soal konsep-konsep soal bahasa Inggris itu kayak nemuin kalimat utama, kayak nemuin tone dari pembaca, terus vocabulary. Kalau tensi sih ada, cuman cuma beberapa, cuma kayak dua soal gitu. Itu kayak ngisi titik-titik di paragraf gitu. ya lah, pansan bisa lulus ya. Jawabnya banyak-banyak. Nah, terus aku mau nanya nih, kayak perbedaan soal SIMAK 20 ke yang tahun-tahun sebelumnya sama nggak sih? Mirip nggak sih gitu? Kalau yang kan tadi aku 2 minggu sebelum ujian itu aku udah explore dari 2016. Nah, setelah aku eh, ujian itu, waktu ujiannya itu aku nulis-nulis di kertas gitu soalnya. Jadi waktu aku bandingin itu ada yang mirip-mirip banget. Dari setiap tahun itu pasti ada minimal kayak 3 soal gitu, konsep-konsepnya pasti ada. Paling yang diubah kayak variabelnya gitu, angka-angkanya diubah-ubah gitu. Jadi aku simpulin kalau SIMAK UI itu soal-soalnya itu nggak jauh berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku juga mau ingetin buat teman-teman yang mau ikut SIMAK UI, mau ikut ujian SIMAK UI. Jadi eh, boleh banget explore dulu soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya, tahu gimana konsep soalnya. Eh, Terus aku juga mau ngingetin gini, kalau kita lihat soal gitu, soal sulit, kita cari materi apa yang membuat soal tersebut. Kita cari materinya, terus kita cari penyelesaiannya. Tapi sebelum mencari penyelesaiannya, kita usahain dulu, kita ngerjain pakai usaha kita sendiri.
Dengan begitu kita lebih tahu kurangnya kita di mana. Jadi kita tahu memperbaikinya di mana. Terus setelah itu uh, kita bisa bisa banget bikin list-list materi yang udah kita pahami, yang masih ragu-ragu dan yang benar-benar masih blind gitu. Jadi kalau misalkan yang benar-benar kita pahami, itu langsung jawab aja gitu kan. Cari soalnya yang benar-benar. Kan eksponen nih. Caranya soal eksponen gitu ya kan. Ngambil. Ya, Bang. Jadi dulu aku waktu pas simak itu ada trik-triknya sih aku. Kayak Oh, misalkan apa tuh, kan Bang? kan misalkan aku bisa ngejawab matematika dasar 8 soal ya kan. Nah, ini benar-benar bisa dijawab ya. Jadi kan kalau kita totalin ya, berarti kan 8 kan benar semua nih yang 8 ini kan. 8 kali 4 udah 32 kan poin kita kan. Ya, Bang. Jadi yang 7 soal lagi yang masih kosong, kublok aja semua. Kublok. Kemungkinan kan ada satu dua soal yang yang benar ya kan. Ya benar sih, Menguji Bang. Boleh, boleh. misalkan kita asumsikan dua benar, berarti kan 4 kali 2 8 kan. Terus 5 soal salah. Jadi 8 dikurang 5 3. Nambah dong Ya poinnya masih 3. ketutup. Bang, betul, Masih betul. ketutup gitu. Jadi dulu aku kemarin kayak nguji nasib juga sih sebenarnya. Kayaknya Ngeblok semua ujian gitu nggak sih, Bang? iya sih. Nguji nasib juga. Kayak daripada nggak mengandalkan Tuhan gitu ya kan. Ya. Bagus blok aja semua. Mungkin teman-teman yang nonton boleh juga, tapi saranku memang harus ada yang bisa dijawab gitu, boleh ngeblok. Tapi kalau dikit ngejawab kayaknya karena jangan gitu. Terus apa lagi ya? Nah, mungkin kita boleh, mungkin teman-teman boleh bertanya di kolom komentar biar Kak Sapri yang ngejawab. Kau bisa ngeliat nggak Sap? Boleh, Bang. Bisa, bisa. Coba jawab pertanyaan-pertanyaannya Sap, yang bisa dijawab. Tadi ada yang nanya Eh, Kak Sapri bimbel di mana gitu. eh, aku bimbel di mana? Jadi aku bimbel itu khusus untuk persiapan SBMPTN yang tadi. Jadi setelah SBMPTN aku udah nggak bimbel lagi. Jadi dulu aku bimbel di GO. Itu satu Oh, tahun di GO. Terus setelah itu buat simak UI aku udah nggak bimbel lagi. Jadi ya kayak yang tadi aku belajar mandiri, nonton-nonton video di YouTube dan ikutin tryout-tryout gratis. Karena aku juga nggak punya budget sebanyak itu buat persiapan. Jadi kayak yang sekarang kayak buat ikut tryout-tryout gratis yang share-share ke grup, share ke Snapgram, ya. yang gitu-gitu, yang benefit endorsement itu aku ikutin sampai IG aku penuh gitu-gituan. Itu buat persiapan SBMPTN kemarin, tapi lumayan membantu sih, malah membantu Hmm, banget. Terus aku juga mau saranin buat teman-teman yang setelah dapat soal simak dari tahun-tahun sebelumnya bingung cari penyelesaian dan iya penyelesaiannya ya. di mana, cari kunci jawabannya di mana. Itu ada banget kok di Genius pakai free akun gitu. Kita bisa akses. Masih Kemarin aku free ya? akses gitu. Kalau yang sekarang Kok masih ada yang free-nya, cuman kalau ada beberapa video pembahasan yang tapi lumayan kayaknya membantu sih, Bang. kayaknya sekarang udah premium nggak sih? Eh, kalau buka soalnya tadi aku baru cek masih bisa sih, Bang. Masih bisa semua ya? Nggak semuanya, cuman ada Nggak fitur semua. yang bisa kita manfaatkan yang untuk membantu sih. Satu soal atau dua soal nggak sih yang bisa dibuka? Terus nanti keduanya disuruh premium atau masih bisa semua? Semua ya? Udah nggak bisa semua sih, Bang. Coba teman-teman explore juga di Geniusnya. Kalau misalkan nih kita lulus SBMPTN, masih ada nggak sih peluangnya bisa lolos SIMAK UI? Kalau yang SBMPTN selagi kita nggak lulus di UI, dan itu masih ada kok peluangnya buat uh, ikut buat lolos di SIMAK UI. Tapi nggak tahu sih tahun ini kan dipakai nilai UTBK kan? Itu nggak tahu ngaruh atau nggak? Ngaruh nggak sih?
Kalau yang buat reguler itu diwajibin sih Bang buat masukin nilai UTBK-nya itu dari yang UI virtual open house-nya kemarin itu aku dengar-dengar juga itu jadi salah satu bahan pertimbangan mereka. Tapi yang reguler wajib ada ujian juga kok. Reguler ada ujian juga ya. Nah, ini ada dari si NH Madika. Soal SIMAK UI mirip nggak Kak sama soal UTBK? Kalau materi-materinya ya pasti mirip sih pasti mirip. Cuman kalau di SIMAK UI aku kayak yang aku bilang tadi lebih kompleks. Kalau di UTBK contohnya kita dapat soal-soal limit integral gitu. Yang kalau di UTBK lebih ke satu materi atau satu konsep itu dimasukin dalam satu soal. Kalau di SIMAK UI itu dimasukin dalam beberapa konsep dalam satu soal. Jadi emang harus banyak latihan gitu. Ya, benar sih harus banyak-banyak latihan karena kalau kalau nggak pernah latihan bakal lama lama sih ngerjainnya. Ya bener. Terus dari ini ada dari Rido Simbolon 71 kayak bilang kasih tips kimia fisika dong bang. Gimana nih tips Eh, fisika? Kalau tips kimia dan fisika itu lebih banyak ke pahami konsep-konsep sih Bang. Soalnya dari tahun-tahun sebelumnya eh, kita waktu kita lihat explore-explore soal yang tadi itu konsepnya sama-sama gitu, mirip-mirip gitu. Tentunya materi stoikiometri itu nggak jauh-jauh banget dari tahun-tahun sebelumnya kayak ngitung-ngitung massa, persen massa, fraksi mol, yang lain-lain itu gitu-gitu terus. Terus kalau yang fisikanya, fisika disimak juga lebih ke konsep, memasukkan konsep kayak dinamika, kinematika, hukum Newton itu dimasukin dalam satu soal gitu. Jadi kita boleh latihan dari soal-soal konsep dasar dulu, terus kita buka soal-soal simak. Jadi agak membantu sih buat pahami konsep-konsep soal simaknya. Oke, jadi gitu ya. Pahami ya intinya sebenarnya kalau paham konsep mau soalnya gimana pun pasti bisa ya nggak sih jawab. Terus cari lagi ya sahabat. Mungkin tadi pembagian waktu udah dijelasin nggak sih? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Oh, kalau di metal sendiri gimana? Sam? Selama selama 2 semester ini? Di metal cukup nyaman lah, cukup sesuai sama yang aku impikan. Karena emang dari awal udah pengen di jurusan ini juga, jadi sama teman-teman yang keren-keren juga saling uh, carry-carryan, bisa nyaman sih bang di metal. Nyaman ya? Berarti nggak ada lagi ya niat-niat untuk apa? Nah, ini ada dari Rido Bolon katanya kalau ada subtes yang nilainya -2 langsung gagal ya, Bang. Uh, Kalau jawab-jawab pertanyaan yang cukup mendalam gini, aku cuma bisa tekanin kalau dari UI-nya sendiri cuma ngasih tahu informasi kalau benar +4, salah -1, dan kalau jawab kosong nilainya 0. Dan uh, dan untuk penskoran akhir itu kumulatif dari semua TKA sama tes kemampuan saintek atau sosumnya gitu. Jadi selagi kita bisa fokusin buat jawab-jawab benar, jawab-jawab semaksimal mungkin itu nggak masalah sih. Iya sih. Ya, pokoknya jangan percaya sama omongan-omongan orang atau omongan Ya, bimbel gitu ya. ya benar banget. Pokoknya percaya aja sama apa yang dibilang UI-nya gitu. Iya benar. Tuh. Oke. Oke,
mungkin Apri boleh apa namanya kasih semangat nggak sih ke sobat Sesma yang nonton video ini, yang live hari ini, biar semangat gitu. Boleh. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang udah hadir malam ini ataupun yang lagi berhalangan, yang nanti nonton siaran ulang, itu semangat buat simak UI-nya. Jangan ragu lagi buat bermimpi, buat kuliah di Universitas Indonesia. Aku aja yang nggak pernah bermimpi buat di UI dengan kemalas-malasanku, dengan ketidakteraturanku dalam belajar, itu bisa berubah ketika bahkan dalam waktu dekat sebelum ujian aja kita punya niat buat berubah, buat gerak dari kebiasaan lama kita, itu benar-benar membantu banget. Jadi juga kalian yang udah milih Universitas Indonesia sebagai tempat kalian berproses nantinya, jadi kalian juga yang menemukan jalan di mana kalian buat ada di dalamnya, sehingga kalian juga akan menemukan cara-cara yang sesuai dengan minat bakat kalian, kemampuan bakat kalian, buat bisa merebut salah satu kursi di UI. Terus mau ingetin juga sama teman-teman semuanya, belajar dari pengalamanku. Jadi baiknya setelah webinar ini, setelah sharing session ini, teman-teman masih punya banyak kesempatan, gak kayak aku yang 2 minggu, masih ada sekitar 27 hari, 1 bulanan gitu, buat banyakin explore soal, latihan soal, buat usaha ngerjakan soal, buat belajar dari sumber manapun yang kalian mau, buat cari tempat nyaman kalian buat belajar, buat ikutin tryout-tryout di manapun itu, mau yang gratis, mau yang bayar. Itu esensinya buat kalian latihan, buat kalian terbiasa dengan soal-soal SIMAK gitu, Bang. Oke, Jadi semangat buat semuanya. Jadi aku juga mau kasih tawaran bantuan buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi-diskusi gitu, boleh banget DM di Line juga atau di WA. Nanti aku cantumin kontak aku juga di komentar. oke. Jadi feel free aja buat hubungin. Ya teman-teman. Jadi menurutku kalau teman-teman masih kayak ragu gitu untuk daftar SIMAK UI gitu karena biayanya cukup mahal, saranku daftar aja gitu karena kita nggak tahu nanti di SBM itu lulus atau enggak gitu. Lebih bagus kita nyoba SIMAK siapa tahu lulus kan daripada kayak nunggu setahun lagi untuk nyoba SIMAK UI. Itu kayak 1 tahun itu lama guys. Jadi saranku cobain aja semua Ya, karena kita nggak tahu di mana peluang kita bisa lulus gitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya Sal live kita hari ini. Terima kasih banyak Sal udah meluangkan waktunya, udah memotivasi buat sobat Sesma semua di sini. Terima kasih ya Sal. Aku juga mau kasih banget buat kesempatan yang dikasih buat Sesma, buat aku sharing di sini. Jadi ini first disclaimer aku public speaking aku ini pertama kali. Jadi aku mohon maaf banget kalau ada yang salah. Aku juga mau ingetin lagi semangat buat teman-teman semua. Semoga dapat kabar baik dan aku tunggu di Universitas Indonesia. Ya, kami tunggu ya di UI. Oke, terakhir ya Sal.